kadang kita sudah mencapai batas maksimal, tapi kita merasa kurang. Ini dinaikin lagi. Iya, dinaikin lagi. Kan manusia gitu kan? Iya. Nggak pernah puas kan? Ketika burnout, what should I do kalau udah begitu? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Saya memulai di sini nih, siaran tahun 2003. Sekarang 2023 berarti? Udah 20 tahun. Wow. Tua ya? Hah? Tua ya? Jangan salah, saya kan siaran masih anak-anak waktu itu, ya kan. Dunia Ciluba nama acaranya. Sekarang buat apa susah? Kalau dulu nggak pernah susah acaranya. Betul, Dunia Ciluba soalnya kan selalu ketawa ketiwi. Nah, 20 tahun itu ibaratnya udah jadi anak dewasa loh ya kan, kalau misalnya melahirkan gitu. Ya dalam perjalanan itu saya suka ditanya gitu, capek nggak, lelah nggak, bosen nggak? Ya pasti pernah lah. Jangan bilang ya menutup di balik kelelahan itu dengan hal rohani. Kan ada lagunya, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi kalau lelah, dosa, nggak deket sama Tuhan. Padahal wajar kan ya dok kan, kalau lelah, capek. Ya benar, ya kan? itu wajar. Kalau Karena jangan lelah itu Anda kurang tepat itu, makanya semakin lelah. Karena kata-katanya tuh konotasinya negatif. Kita kan kalau mau memberi semangat, jangan pakai kata-kata negatif. Misalnya jangan lelah, ada lelahnya. Harusnya mesti yang positif dong. Misalnya jadi tetap semangat, bekerja di ladangnya Tuhan. Saya serahkan pada pencipta lagu ini, monggo ya ditindaklanjuti nih saran dari Dr. Aimee. Harus pakai kalimat-kalimat positif gitu. Berarti artinya menyikapi ketika lelah itu harus dilawan dengan hal positif gitu. Sebenarnya yang membuat semakin lelah, kayak tadi kata-katanya Ko Gideon kan, kenapa kalau aku dibilang jangan lelah, aku tambah malah semakin merasa lelah, aku semakin jengkel. Kenapa kok seolah-olah nggak boleh lelah, kalau lelah itu dosa. Tadi kan Koko bilang gitu kan, kalau lelah itu dosa. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan ketika kita merasa lelah adalah kita mengakui perasaan kita, divalidasi perasaan kita. Yang membuat tidak nyaman dari kata-kata tersebut karena seolah-olah kita nggak boleh lelah. Padahal sebagai manusia wajar nggak kalau kita merasa lelah? Wajar kan? Ya wajar lah, ini tubuh kan bukan mesin ya. Otak ini bukan mesin gitu loh. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah perasaan kita itu butuh divalidasi bahwa it's okay if you are tired, nggak apa-apa. Kalau kamu lelah, nggak apa-apa. Istirahat, tapi sesudah itu ayo bangkit lagi, usaha lagi. Kalau kita bisa ngomong kayak gitu, tentunya itu akan memberi semangat yang baru daripada kita dibilang nggak boleh lelah, jangan lelah itu dosa. Ya menjadi dosa karena kan dianggap melayani Tuhan, kok harusnya kan sukacita gitu loh. Padahal sebenarnya itu amat sangat wajar. Bahkan selevel Bunda Teresa pun itu pernah berkata bahwa ada saatnya dia itu merasa jauh dari Tuhan, merasa berada di dalam kegelapan. Ketika dia merasa jauh dari Tuhan, yang dia lakukan hanya perlu untuk tetap setia dan berdoa. Karena nanti ya akan kembali lagi muncul cahaya itu lagi, muncul kedekatan itu lagi. Ibaratnya kayak ketika kita bosan berdoa, pernah nggak kayak kita merasa jauh dari Tuhan, bosan berdoa? Bukan berarti lalu yang kita lakukan ya udah kalau aku bosan ya udah aku nggak usah berdoa sekalian, aku mundur aja, aku murtad. Bukan begitu kan? Tapi justru ya nggak apa-apa, meskipun di dalam kebosanan kita akui oke aku merasa bosan, tapi aku akan tetap setia. Nah nanti akan ada saatnya rasa bosan itu akhirnya hilang, kita bisa kembali lagi merasa dekat dengan Tuhan. Komitmen yang penting. Oh, jadi maksudnya Dr. Aimee ini ketika saya lelah ya, oke lah, katakan di bidang saya ya, melayani Tuhan itu, lelah, udah capek gitu ya, di radio capek gitu. Artinya ya tetap lakukan itu, rutinitas itu. Kita lihat dulu ya, kita nggak bisa serta-merta mengambil keputusan yang langsung menghakimi begitu ya. Kita harus lihat dulu di level apa Anda merasa lelah. Ya, jadi saya jelaskan dulu tentang ada yang namanya burnout. Ya, burnout itu adalah suatu keadaan yang terjadi ketika kita merasa kelelahan dalam mengerjakan sesuatu. Nah, kita lihat dulu. Biasanya itu ada stepnya ya, burnout itu. Step yang pertama itu adalah menuntut diri untuk mengejar target tertentu. Misalnya, kalau orang marketing, aku harus mencapai
sekian penjualan, atau mungkin misalnya kalau yang bekerja melayani customer, aku harus mendapatkan customer sekian, atau mungkin yang misalnya bekerja dalam pelayanan ke Tuhan ya, aku harus berapa jam atau aku harus selalu begini gitu ya. Ada target-target tertentu yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Di awal itu bagus karena membuat kita semangat untuk bekerja. Ya. Satu sisi ada positifnya ya. Nah, biasanya dengan adanya target itu, ada keinginan dalam diri kita untuk membuktikan bahwa kita mampu dan kita bisa. Iya. Di awal selalu begitu memang ya, terpacu gitu. Pokoknya nggak ada kata capeknya lah gitu ya. Kadang. Nothing is impossible gitu ya. Capek pun bisa diabaikan dalam kondisi seperti itu. No limit gitu ya. Kita kadang memberikan kata-kata seperti itu. Hingga akhirnya kemudian apa yang terjadi, karena kita ingin membuktikan bahwa kita mampu, kita lebih, maka kita akan bekerja dengan lebih keras. Kita bekerja dengan lebih lama, lebih giat. Ya. Dan kadang sudah tidak ada boundaries, tidak ada batasan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan personal. Karena akhirnya dimanapun, kapanpun kita seperti harus siap sedia 24 jam untuk ditelepon, dihubungin, harus bisa. Karena yang membuat problem itu. Iya, itu dokter kan itu. 24 jam. Dokter kadang juga kayak gitu, Tapi kalau di luar negeri mereka bisa memberi batasan. Nah kalau kita di Indonesia mungkin kadang ya itu bisa ngasih nomor handphone. Kalau di luar negeri nggak ada yang ngasih nomor handphone pribadi kan dokternya. Kalau ada kebutuhan ya hubungin rumah sakit kan begitu. Makanya juga untungnya pasien-pasien saya banyak yang sadar diri, jadi mereka nggak sampai mengganggu gimana, kecuali mereka bertanya yang urgent ya. Tapi juga kadang ada orang yang curhat panjang lebar, itu tahu kemana? Ke nomor admin saya. Curhatnya panjang lebar ke nomor admin sampai. Nah itu contoh yang kayak gitu tuh tidak pada tempatnya kan. Ya untungnya saya ada admin, jadi adminnya yang bisa membantu untuk memilah kan, mengatur. Jadi sebenarnya kita juga perlu ada batasan antara kehidupan personal dengan kehidupan profesional. Karena ketika itu sudah mulai tidak ada batasan, hati-hati tuh. Itu akan mengarah ke step-step burnout itu tadi. Ya. Jadi akhirnya kita bekerja lebih lama, bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, dan apa yang terjadi akhirnya kita mulai mengurangi value kita. Nilai-nilai yang dulu kita pegang teguh akhirnya mulai kita ubah. Misalnya dulu aku tiap minggu harus ke gereja, sekarang udah mulai jarang. Nggak apa-apa wes, nggak ke gereja sekali nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa wes demi meeting, cuman 1 kali ini aja meeting. Tapi kemudian akhirnya ya semakin berubah, gitu kan. Misalnya kalau pulang aku mau main sama anakku, tapi lama-lama akhirnya udah nggak ada waktu buat anak karena masih harus lembur di kantor. Jadi nilai value-nya mulai berubah. Kemudian step berikutnya mulai akan menyangkal kebutuhan pribadi, bahwa aku sebenarnya butuh ini, tapi demi pekerjaanku nggak apa-apa aku abaikan kebutuhan need-nya mulai diabaikan ya. Dan akhirnya step berikutnya yang terjadi, dia akan mulai tidak mengenal dirinya lagi. Depersonalisasi, teorinya begitu. Orang-orang mulai menyadari bahwa kamu bukanlah yang dulu lagi. Kamu bukan Gideon yang dulu lagi. Nah, mulai ada perubahan. Bisa karena kayak gitu nilai ya? value-nya berubah ya. Ini berubah seperti apa maksudnya ya, Dok ya? Ya, misalnya yang dulunya sabar, bisa ketawa, cekikian sama temannya, tapi sekarang udah ditelepon aja udah nggak mau ngangkat telepon. Terus senggol bacok. Biasanya salah satu ciri burnout itu. Senggol bacok. Iya, senggol bacok. Kalau selalu terburu-buru. Kalau ada yang mau diomongin sebentar, yang mengambil waktunya, dia udah merasa seolah-olah itu mengganggu. Sehingga orang jadi takut untuk ngomong sama dia. Karena kalau dia ngomong sedikit, dianggapnya mengganggu waktunya. Jadi akhirnya nggak ada pembicaraan yang bisa nyantai. Ya. Oke, tadi Dr. Amy sudah menjelaskan itu step-step menuju orang menjadi burnout itu Belum seperti selesai itu. loh. Belum selesai ya? Masih ada. Sampai di tadi ya? Depersonalisasi. Oke, selanjutnya apa? Ya, nanti kalau sudah mulai depersonalisasi, seperti tidak mengenal dirinya, nanti berikutnya dia akan mulai masuk ke fase ya burnout itu sendiri, yang ditandai dengan tanda mudah marah, merasa capek dengan semua pekerjaan, merasa udah nggak tahan lagi, jenuh, bosen,
dan akhirnya malah kepingin keluar dari pekerjaan itu. Jadi dari yang awalnya kepingin membuktikan bahwa dirinya mampu, ujung-ujungnya malah kepingin keluar. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Ya itu yang dinamakan burnout. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan mulai masuk ke fase depresi, down, kehilangan minat, tidak ingin melakukan aktivitas, nggak bisa fokus, menarik diri dari pergaulan, sering absen, menarik diri dari teman-teman karena merasa burnout dan merasa dirinya gagal serta pesimis. Oke. Jadi itu akibat seseorang yang tadi saya tangkap melanggar batasan yang mestinya batasan untuk dia me time seperti itu ya. Bener. Dia langgar untuk pekerjaannya demi semangatnya yang menggebu-gebu di awal itu tadi ya. Makanya kenapa kok saya agak kurang setuju dengan kata-kata misalnya impossible dicoret diganti menjadi I am possible kan gitu. Kemudian no limit ya. Nah, itu seolah-olah kita itu manusia yang tidak terbatas. Manusia yang semua harus serba bisa. Padahal kita perlu menyadari bahwa kita juga adalah manusia biasa yang memiliki batasan. Ya, mungkin kalimat-kalimat ini kan kalimat motivasi buat orang yang lemah ya, maksudnya yang gelemak gitu ya bahasa Jawanya kayak gitu. Jadi kan harus dipacu gitu loh, Dok. Makanya tadi saya bilang ketika aku gitu loh, terus gimana? Harus terus konsisten komitmen atau istirahat. Nah, itu makanya saya bilang nggak bisa kita cepat menghakimi, kita harus lihat situasi tiap orang itu case berbeda, case by case. Kalau pada orang yang nggak ada semangat ya memang dia perlu dimotivasi untuk tetap konsisten melakukan. Karena kadang ada orang-orang itu yang nggak konsisten, nggak komitmen, dia kepingin langsung berhasilnya berbuah, padahal mungkin kalau dia sabar sebentar lagi ya juga berbuah, kan ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi juga ada orang-orang yang memang udah nge-push dirinya to the limit, udah memaksa dirinya sampai ke titik batas yang dia udah nggak mampu, tapi tetap memaksakan diri. Nah, kalau yang seperti itu memang harus harus direm. Iya. Harus seimbang lah, kita hidup kan harus seimbang ya. Gas sama rem itu harus seimbang. Burnout itu karena gasnya terlalu kenceng. Invest lagi, nambah mesin lagi, nambah kredit lagi, kepinginnya lebih-lebih, tapi terus akhirnya burnout. Oke. Terus apa bedanya dengan case seperti ini, Dok? Jadi bukan dia memaksakan diri, bukan dia terlalu bersemangat, bukan dia terlalu optimis di awalnya, mungkin konstan gitu ya. Dia bisa menetapkan batas-batasnya, tapi saking terlalu lamanya, jadi bosan. Jadi dia bisa kok kayaknya udah nggak pekerjaan ini lagi ya gitu. Kalau bahasa rohaninya mungkin Tuhan sudah menetapkan satu visi yang berbeda. Oh ya, berarti gitu. Jenuh ya? Jenuh. Bukan berarti. Nah, ini apa bedanya ya? Agak beda ya. Kalau burnout itu kan karena melebihi batas. Kalau jenuh itu lebih ke arah karena terlalu monoton, tidak ada stres. Jadi kalau secara teori kita tuh memiliki yang namanya kurva stres. Ya, kurva stres itu bentuknya seperti bel. Ya. Jadi ini kadar stres, kemudian yang vertikal itu performa kita, ya. Jadi kalau kadar stres kita terlalu kecil, tidak ada perubahan, terlalu monoton, karena kita bekerja di suatu pekerjaan yang terlalu lama dan tidak ada variasi, tidak ada tuntutan, tidak ada target, tidak ada perubahan, membosankan, cuman duduk diam aja, maka performa kita akan menurun. Tadi menurun, jadi kan saya bilang kayak kurva bel. Terlalu kecil stresnya, maka dia akan bosen, monoton, performanya nggak bisa naik. Ya. Sebaliknya orang yang terlalu besar stresnya, performanya juga akan turun. Kok bisa? Karena terlalu banyak tuntutan, target yang melebihi kemampuan, melebihi ekspektasi, dan dia akhirnya merasa nggak mampu. Ya itu yang burnout itu tadi. Kalau udah burnout, performanya apa? Menurun. Nah, kita tuh harus membuat kita di mana? Di eustress. Namanya eustress. Stres yang indah. Eu artinya indah. Ya, eustress. Jadi stres yang indah adalah ketika stres kita itu dalam kadar yang cukup. Kita ditetapkan suatu target tapi tidak terlalu membebani. Kita merasa kita bisa achieve target itu, bisa meraih target itu. Dan akhirnya kita juga terpacu untuk performa kita meningkat, tapi nggak sampai stres. Eustress, stres yang indah. Stres yang indah itu stres yang dalam tingkat
dalam tingkat yang cukup. Cukupnya masing-masing orang, cukupnya saya, cukupnya Dokter Aimee kan beda. Benar, beda. Makanya ada secara teori di dalam tes kepribadian ada namanya di tes MMPI 2 Minnesota Multiphasic Personality, ada skala yang dinilai yaitu skala neuroticism. Neuroticism itu untuk melihat keterbukaan dia terhadap tekanan. Orangnya bisa menerima tekanan nggak? Bagi orang yang kuat, tekanan itu dianggap sebagai suatu hal yang menyenangkan karena aku mendapatkan suatu hal yang baru, tantangan. Aku terpacu untuk menjadi lebih baik. Tapi buat orang-orang yang neuroticism-nya rendah, hal sepele bikin dia stres. Ancaman itu ya. Ancaman. Dia nggak siap dengan perubahan. Nah, kalau orang-orang yang neuroticism-nya rendah di skor tes itu, maka dia tidak bisa menerima tantangan perubahan, gampang stres karena masalah sepele. Oke, Dokter Aimee, tadi Anda udah jelaskan kan perjalanan seseorang yang awalnya normal sampai kemudian ya baik-baik saja artinya ya, selalu semangat, bahkan ekspektasinya sangat tinggi, menggebu-gebu dalam mencapai sebuah impiannya, sebuah tujuannya, sampai akhirnya dia burn out. Perjalanannya seperti itu. Ketika burn out, what should I do kalau udah begitu? Ini yang paling penting. Nah, kalau udah burn out, maka tentukan batasan Anda, kemampuan Anda seberapa. Jangan melebihi dari kemampuan Anda. Anda yang lebih tahu, aku mampunya seberapa. Dan itu utarakan kepada atasan ya. Utarakan kepada atasan agar hidup Anda bisa balance. Ya, balance-nya itu mau seperti apa. Misalnya Anda bekerja di kultur perusahaan yang nggak bisa untuk menerapkan batasan antara profesional dengan personal, maka ya Anda harus mencari pekerjaan lain yang kulturnya bisa memungkinkan untuk seperti itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mencintai diri Anda. Tentukan kebutuhan Anda apa dan coba dipenuhi. Gitu. Kebutuhannya healing, rekreasi. Ya, ini udah lama nggak rekreasi nih. Ya. Terus yang ketiga, kalau memang Anda capek, Anda boleh kok untuk istirahat. Tapi nanti kalau udah semangat lagi, udah nggak capek lagi, ya ayo kembali kerja. Dan yang keempat, kalau Anda udah merasa mau give up, mau menyerah, ini tips saya ya. Kita tuh dalam mencapai sesuatu hal, akan ada banyak halangan di dalam perjalanan kita untuk menuju ke hal tersebut. Nah, seringkali kita itu nggak fokus ke tujuan kita tuh banyak perhatian kita dialihkan oleh hal-hal yang nggak penting di sekitar kita, yang membuat kita akhirnya nggak fokus untuk meraih tujuan itu. Misalnya gimana? Contoh, pasien saya, dia mau keluar dari sekolahnya karena dia merasa kalau dia nggak disukai oleh teman-temannya. Ya, toh ada yang contoh lain lagi, pasien saya juga mau keluar dari pekerjaannya. Padahal dia punya banyak hutang, banyak cicilan, suaminya nggak kerja karena dia merasa dia nggak disukai sama teman kantornya. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini yang saya lihat, dia fokusnya ke hal-hal yang remeh menurut saya ya. Biasanya saya akan ketika sesi psikoterapi saya akan menanyakan kepada dia, tujuanmu bekerja untuk apa? Tujuanmu sekolah untuk apa? Jadi mengingatkan mereka kepada tujuan besar, tujuan utamanya. Dan mereka biasanya kan bilang ya untuk mencari uang gitu, untuk mencari nafkah untuk anak saya, bayar biaya cicilan gitu. Ya saya sekolah untuk mencari ilmu supaya nanti kalau saya lulus saya bisa cari kerja. Nah, kalau mereka udah diingatkan ke tujuan utamanya, baru kita kuatkan mereka. Jadi menurut Anda lebih penting yang mana? Dapat uang atau nggak disukai teman tapi nggak punya uang? Ya kan? Nah, kalau udah dibilang gitu mereka baru ingat, oh iya ya, tujuan utamaku harusnya memang cari uang, cari ilmu. Baru mereka akan semangat lagi. Oke. Jadi yang pertama mungkin redefine ya, definisikan ulang batas kemampuan kita seperti apa. Terus juga remember ya, mungkin orang bisa lupa gitu ya dengan tujuan awalnya. Bisa lupa ya dok ya? Bisa. Harus sampai diingetin gitu ya? Karena kita akhirnya fokusnya ke hal-hal yang nggak penting, hal-hal sepele, hal-hal remeh. Kita tuh kan amat sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya sekitar kita ya. Gitu. Ya habis tahu lingkungannya nggak mendukung kan tuh kayak kerikil-kerikil yang kadang-kadang menghambat kan gitu. Oke, terus next? Ya itu sih. Itu ya.
Oke, jadi berapa tahun menjadi dokter? Ketika burnout, apa yang Anda lakukan? Ya, saya nggak sampai burnout mungkin ya. Tapi kalau ditanya pernah nggak seorang dokter Aimee merasa capek, jenuh? Saya bilang jenuh ya. Pernah. Apa yang saya lakukan? Healing. Jadi banyak kalau kenalan-kenalan saya tuh kalau bilang, dok saya kalau lihat Instagramnya dokter itu kok weekend kok mesti jalan-jalan keluar kota kemana. Karena bagi saya ya itu waktu istirahat saya. Waktu charge saya untuk bisa memiliki energi baru, kekuatan baru, supaya saya kalau ketemu pasien saya bisa oke gitu kan. Termasuk kenapa kok saya membatasi jumlah pasien gitu kan. Kan ada beberapa, dok saya mau booking kok penuh gitu. Iya, karena saya memang membatasi jumlah pasien. Karena kalau enggak, ya itu tadi burnout. Jadi sebelum burnout Anda udah mulai berjaga-jaga iya, ini jadi ya. saya menerapkan batasan karena kalau kita ya itu tadi saya tidak mau kayak step awalnya kita burnout itu kan karena kita selalu menuntut kita untuk lebih dan lebih lagi. Kita ingin membuktikan kepada orang lain dan kepada dunia bahwa kita bisa lebih. Nah kadang kita sudah mencapai batas maksimal, tapi kita merasa kurang. Ini dinaikin lagi. Iya, dinaikin lagi. Kan manusia gitu kan? Iya. Nggak pernah puas kan? Iya. Makanya saya nggak kepingin mungkin kalau kayak dokter-dokter lain ada yang sampai prakteknya jam 1 Sampai malam, jam 2 malam subuh. Saya nggak, maksimal jam 10 udah istirahat. Oh. Gitu. Padahal nggak tidur loh jam 10 itu ya. Ya tidur. Oh. Nah nggak tidur piye kok? Jam 5 udah bangun kok. Kan sama anak-anak gitu kan butuh mamanya. Ya itu jam 5 pagi itu waktunya saya oke. masakin anak, Oke, ngajak anak jalan, nganterin anak sekolah itu. Iya. Pokoknya dokter Aimee itu ketahuan kalau lagi memang lagi bukan burnout ya, kalau udah lagi tekanannya tingkat tinggi, WA itu ya boleh. Tapi kalau udah Sabtu weekend gini ngomongnya banyak gitu. Oh, kalau itu loh, iya itu tuh banyak yang komentar gitu. Dokter kalau di WA kok jawabnya sebentar-sebentar. Loh ya gimana saya bisa jawab WA panjang lah, ada pasien. Jadi saya tuh kan menjawabnya di sela-sela di antara pasien. Ya nggak mungkin kan saya jawab panjang-panjang. Jadi jawabnya cuman ya, nggak apa-apa, boleh, oke, gitu. Itu banyak yang komentar. Jadi kayak cowok. Kalau cowok kan pendek-pendek begitu. Ini curahan hati pasien loh. Tapi ya itulah dokter Aimee gitu ya. Kalau udah weekend, ngomongnya mulai banyak, mulai ceria. Dan habis ini dia mau jalan-jalan gitu setelah podcast ini. Baik dokter Aimee, terima kasih untuk pencerahannya soal burnout ini ya. Semoga ini menjadi satu inspirasi buat Anda yang kadang nggak harus gaspol. Ya harus rem kan. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.